Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun Anda berada. Baik, berikut ini saya dan kawan-kawan saya akan menjelaskan tentang Taman Kerang Jepara. Taman Kerang Jepara ini berlokasinya di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Itu sekitar 2 jam dari Semarang. Kemudian kelompok 4 itu ada saya sendiri Lutfi Nur Ilman, ada Putri Indira, ada Kalista Nabila, ada Mila Cornelia, ada Dimas Kurnia, ada Kalisa Yumna. Nah, lanjut ya. Oh ya, ini ada gambarnya. Dia ada focal point yaitu patung kerang itu sendiri, namanya Taman Kerang. Kemudian ada potensi dan kendala. Potensi dan kendala ini saya amati langsung ke tapak. Oh gitu, karena tapaknya dekat dengan rumah saya, nggak terlalu jauh dan nggak terlalu ramai, jadi bisa saya keluar gitu kan. Tapi dengan protokol kesehatan. Kemudian ada 5 aspek yang saya amati. Mungkin ada koreksi juga ini dari teman-teman. Yang pertama ada earthworks dan topsoil. Tamannya terdiri dari area bermain, area tanaman, dan plaza patung tadi. Terus ada kamar mandinya juga di sebelah utara. Pada area bermain anak, permukaannya sedikit bergelombang tanahnya. Nah, terus perlu dilakukan perbaikan permukaan tanah agar pengunjung nyaman saat beraktivitas di taman. Kemudian ada retaining structure. Jalan raya bagian timur. Bagian timur itu adalah jalan provinsi dan dilalui oleh banyak kendaraan berat. Jadi dari sebelah utara itu dari Pati eh, turun ke selatan itu dibagi dua, ada yang ke arah timur tapak, ada yang ke barat tapak. Nah, yang truk dan bis itu wajib ke timur karena kalau misalnya yang ke barat itu alun-alun kota, nggak boleh dimasukin kendaraan berat. Nah, dinding penahan tanahnya di bagian yang lebih tinggi itu terbuat dari batu kali yang sederhana. Nah, saran kami dari kelompok kami itu perlu diganti dinding penahan tanah yang lebih kuat untuk menahan beban jalan. Karena ini banyak sekali yang truk dan bis yang lewat, itu apalagi bis malamnya ya. Kemudian paving dari taman ini sering banget saya temui kalau lewat itu ada genangan air saat hujan. Nah, yang diperlukan itu perkerasan yang mampu menyerap air untuk membantu drainase. Paving didominasi oleh keramik. Tadi udah kita lihat plazanya itu didominasi oleh keramik yang tidak memiliki drainase dan tidak menyerap air. Nah, kalau misalnya nggak mau dibuat drainase pun, itu perlu diganti oleh keramik yang bisa menyerap air atau cornblock sekalian gitu. Kemudian ada wall. Tapak ini hanya sedikit memerlukan dinding, minimal untuk memenuhi faktor keamanan. Di tamannya itu udah ada dinding di kamar mandi, itu udah pasti. Terus ada sebagai pagar gitu di plazanya, tadi kan sudah dilihat ya. Nah, dinding rendah ini perlu ditambah lagi ternyata di bagian barat dan selatan tapak yang memiliki kontur lebih tinggi. Ini maksudnya timur dan selatan yang memiliki kontur tanah lebih tinggi. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pagar semak yang sudah ada. Nah, kemudian ada dealing with water. Wilayah Jepara ini kalau teman-teman boleh tahu, hujannya selalu deras gitu kalau misalnya di musim hujan, apalagi dekat dengan laut juga kan. Jadi surface runoff itu berpotensi besar. Nah, tapak existingnya itu nggak ada satu jenis drainase baik di dalamnya gitu kan. Drainase yang paling dekatnya itu ada di jalan yang sebelah timur itu. Nah, dibutuhkan utilitas pembuangan air dari dalam taman ke saluran air terdekat seperti itu. Oke, selanjutnya ada foto-foto. Ini foto-fotonya dari yang paling kiri atas itu tanah yang terekspos, sedangkan rumputnya itu menghilang gitu. Jadi becek. Kemudian yang ke arah kanannya itu ada dinding, itu jalan yang lebih tinggi saya sebut tadi. Kemudian kanannya itu ada perkerasan entrance utamanya. Itu jalannya yang sebelah barat, jalan kota. Kemudian kiri yang kiri tengah itu ada apa sama kayak yang atasnya, tanahnya terekspos itu, padahal itu area bermain dan membuat tanah jadi bergelombang.
Kemudian yang persis tengah itu perkerasan plaza, tapi kita lihat itu nggak ada apa ya, nggak ada drainasenya. Jadi harusnya itu sebaiknya kan di pinggir-pinggirnya itu, di boundary-nya itu ada semacam cekungan gitu ya buat air mengalir, tapi ini nggak ada gitu. Kemudian yang kanannya itu kolam airnya, kiri bawah itu sama sama atas atasnya tanah terekspos. Terus yang tengah bawah itu ya tadi saya bilang ada wall yang menjadi boundary dari plazanya. Kemudian ini yang paling kanan, yang paling bawah itu trotoar jalan di boundary tapak. Kita lihat sendiri itu tanahnya terekspos sebelah tapak. Dan ini nggak ada drainasenya teman-teman kalau lihat ya. Walaupun itu jalan, itu nggak ada drainase itu jalannya gitu. Saya nggak tahu kalau misalnya di bawah trotoar ini ada drainase atau nggak ada, tapi saya pikir saya amati sih belum belum ada, nggak nampak gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Sejarah sambungan dimulai dari 3400 sebelum Masehi di Mesir kuno yang menggunakan paku sebagai alat penyambung dari benda-benda kayu. Lalu pada tahun 1800-an, paku potong atau paku persegi biasanya dibuat dari bahan besi. Namun pada tahun 1900-an sebelum Masehi, paku ini dibuat dari bahan kawat. Lalu pada abad ke-3 sebelum Masehi, sekrup pun mulai digunakan di daerah Yunani. Namun pada abad ke-1 sebelum Masehi mulai digunakan di seluruh wilayah Mediterania. Perkembangan bentuk sekrup mulai beragam pada pertengahan abad kedua. Sekrup pun dianggap lebih unggul sebab dibuat lebih presisi dan proses produksinya pun lebih cepat. Lalu pada tahun 1960-an, sambungan yang paling umum digunakan dalam industri bangunan logam adalah sambungan hex head, seperti pada gambar yang tertera di sebelah sini. Lalu pada akhir 1960-an mulai masuklah self-drilling fastener. Namun jenis ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan Type A atau Type B fastener. Kemudian hingga pertengahan tahun 1970-an, paku dan sekrup merupakan sambungan yang sering digunakan untuk memasang lembaran logam pada bangunan berbingkai kayu. Sambungan merupakan suatu media untuk menyambungkan beberapa bagian konstruksi yang bertujuan membentuk suatu konstruksi yang kuat dan kokoh. Jenis dari sambungan ada dua, yaitu sambungan tetap dan juga sambungan tidak tetap. Sambungan tetap berfungsi sebagai sambungan kekuatan dalam konstruksi baja, konstruksi logam ringan, sambungan kekuatan kedap, sambungan kedap yang tidak memiliki tekanan, dan sebagai sambungan paku pada kulit plat. Contoh dari sambungan tetap adalah sambungan kling. Sambungan tidak tetap berfungsi sebagai penyambung konstruksi yang memerlukan sambungan pelepasan tanpa merusak bagian dari konstruksi. Contohnya adalah sambungan ulir. Material-material yang digunakan dalam menyambung sebuah bangunan konstruksi yang pertama adalah sambungan las atau welding. Yang kedua adalah sambungan paku keling atau rivet joint. Dan yang ketiga adalah sambungan baut atau ulir yang disebut dengan bolt joint. Sambungan las merupakan proses penyambungan dua buah logam atau lebih yang dipanaskan hingga titik lebur sehingga dua buah logam tersebut dapat melebur dan menyatu dengan satu dengan objek yang hendak dilas. Teknik penyambungan dengan las ini memiliki banyak kelebihan, di antaranya adalah kokoh karena sifatnya yang permanen. Dimensi yang dibutuhkan lebih kecil. Hasilnya juga dapat menjadi lebih rapi. Luas permukaan pada komponen tetap utuh karena tidak perlu dilubangi sehingga kekuatan materialnya akan lebih kuat. Akan tetapi, sambungan jenis ini juga memiliki kekurangannya sendiri. Kekuatan pada sambungan las sangat dipengaruhi oleh kualitas pada saat pengelasan itu terjadi. Yang kedua, akibat sambungan ini bersifat permanen, maka tidak bisa dibongkar pasang. Apabila ingin diperbaiki, seluruh sambungan perlu dihancurkan. Paku keling merupakan batang silinder yang terdiri atas bagian kepala di atasnya, silinder pada bagian tengahnya, dan juga pada bagian bawahnya terdapat kerucut sebagai ekor.
Pertamanya, paku keling difungsikan sebagai sambungan permanen antara pelat logam. Biasanya terbuat dari baja karbon dan baja stainless steel bagi beban yang berat, dengan klasifikasi IS 11481957 dan IS 11491957. Dan juga bagi beban yang lebih ringan dapat digunakan aluminium sesuai dengan berat bahan yang akan disambung. Kelebihan dari sambungan keling ini adalah sambungan ini dapat menahan beban tanpa mengalami suatu kegagalan apabila sebelumnya dilakukan analisa yang tepat mengenai acuan kekuatan sambungan dan kemungkinan kegagalan yang akan terjadi. Beberapa kelemahan dari sambungan keling ini adalah yang pertama, dapat terjadi keretakan pada material sambungan di antara dua paku keling tersebut. Yang kedua adalah paku keling ini dapat bergeser. Dan yang terakhir adalah kepala paku rentan rusak atau hancur. Sambungan yang terakhir adalah sambungan baut atau ulir yang disebut dengan bolt joint, di mana sambungan ini merupakan sambungan yang dapat dibongkar pasang tanpa merusak sambungan, sehingga sambungan ini disebut dengan sambungan semi permanen. Nah, sambungan ini terdiri atas bagian yang terdiri atas mur dan juga baut. Kelebihan dari sambungan ini adalah yang pertama, lebih murah untuk diproduksi. Yang kedua adalah sesuai untuk perakitan dan juga pelepasan komponen karena memang sambungan ini ditujukan sebagai sambungan semi permanen. Nah, yang terakhir, kelemahannya adalah sambungan ini tegangannya tidak mampu untuk menahan berbagai kondisi beban, sehingga kadangkala sambungan ini terlepas karena tegangan di komponennya itu kurang untuk menahan beban yang akan ditahan olehnya. Selanjutnya ada cara kerja sambungan. Yang pertama, sambungan las. Pengelasan adalah proses penyambungan dua buah bagian logam atau lebih dengan cara memanaskan logam sampai mencapai titik lebur logam, sehingga logam dapat menyatu dengan menggunakan atau tanpa logam pengisi. Contoh pada taman ini terdapat pada wahana bermain anak dan juga bangku-bangku pada halte. Yang kedua, ada sambungan paku keling. Paku keling adalah sebuah batang silinder dengan terdapat sebuah kepala pada bagian atas, silinder pada bagian tengah sebagai badan, dan pada bagian bawah yang membentuk kerucut sebagai ekor. Konstruksi kepala dan ekor pada paku keling dipatenkan dan permanen agar mampu menahan kedudukan paku keling tersebut untuk sambungan. Badan paku keling yang berbentuk silinder dirancang secara kokoh dan kuat sehingga mampu mengikat sambungan serta menahan beban muatan yang diterima oleh beban yang disambung. Pada taman kerang ini tidak ditemukan sambungan paku keling. Yang ketiga, sambungan baut atau ulir. Dalam pemakaian di lapangan, baut dapat digunakan untuk menggunakan konstruksi sambungan tetap, sambungan tegak, maupun sambungan sementara yang dapat dibongkar atau dilepas kembali. Bentuk ulir batang baut untuk baja bangunan pada umumnya ulir segitiga, ulir tajam, sesuai fungsinya yaitu sebagai baut pengikat. Sedangkan bentuk ulir segi empat, ulir tumpul umumnya untuk baut-baut penggerak atau pemindah tenaga misalnya dongkrak atau alat-alat permesinan lainnya. Contoh pada taman ini terdapat pada bangku taman. Jalan raya bagian timur dilalui oleh banyak kendaraan. Namun dinding penahan existing hanya terbuat dari batu kalis yang sederhana, maka dinding penahan ini perlu diganti dengan yang lebih kuat. Sebagai contoh dari gambar detail, kelompok kami mengambil aspek dari retaining structure ini. Kemudian dapat dilihat dari gambar yang ada, pada retaining wall ini terdapat railing di atasnya. Fungsinya adalah untuk menahan kendaraan yang apabila kendaraan tersebut keluar dari jalurnya, maka kendaraan tersebut tidak akan langsung jatuh ke taman, namun tertahan oleh railingnya. Nah, elemen-elemen yang ada pada retaining wall ini adalah yang pertama block unit, kemudian bahannya terdapat juga konkrit atau beton, lalu jarak dari barrier atau railing ini ke konbloknya itu sendiri adalah 1 meter dan tinggi dari retaining wall ini adalah 2 meter.